Sahabat Radar Hati, tentunya Anda pernah mendengar ayat Al-Quran ini. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini berbicara tentang kerusakan alam, baik itu di daratan maupun di lautan. Alam yang tadinya asri, bersih, pemandangannya indah, dan berguna bagi keseimbangan alam, namun kemudian pada akhirnya menjadi rusak, kotor dan menjadi bencana bagi manusia. Keseimbangan alam dan ekosistem di dalamnya sudah hancur, tidak berfungsi lagi. Tentunya kita sudah menebak jawabannya, siapa gerangan yang membuat alam kita itu rusak, baik itu di tanah atau daratan berupa persawahan, perkebunan, gunung-gunung, sungai, dan danau, ataupun di lautan, baik pantainya maupun samudera lepas. Jawabannya tentu saja, akibat ulah-ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, tangan-tangan yang serakah, mengeruk alam, dengan semena-mena tanpa berniat menatanya kembali, dan mengembalikan fungsinya. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah uang, hanyalah investasi, dan bisnis yang berputar kencang tanpa henti. Yang punya duitnya siapa aja sih? Ada apa aja? Ada kurang lebih sih sebenarnya yang pengelola The Castello, pengelola Solosia, dia memang tergabung dalam konsorsium. Oh, konsorsium. Berapa jumlah modalnya? Target sekarang ini memang dalam total investasi, ini memang harus di-appraisal Pak. Kalau dia baru 40 miliar. 40 miliar. Ya, memang sudah, tapi memang ini harus di-appraisal ulang. Pak, dengan perizinan segala macam. Gitu. Nah kemudian juga keuntungannya berapa yang dijanji, bagi hasilnya berapa antara PT Jaswita dengan para pemegang modal ini? Kalau berdasarkan perjanjian izin, memang kami mendapatkan mengambil omset dari omset Pak, total omset kita itu kurang lebih 6,5%. 6,5%, ya kan? Itu yang Jaswita ambil. Oh, ini yang Jaswita ambil. Yang meninggal berapa orang? Kalau di sini yang satu yang dibawa ke bawah hanyut di Citeko. Ya, tapi kan sungai ini. Sama ini. Kalau yang meninggal berapa orang? Hah? Yang rumahnya hilang 6. Ya 6 ya udah rumah hilang, nanti kita bangun lagi. Satu orang. Yang meninggal berapa orang? Desa Citeko. Satu orang. Ke bawah. Saya nanti nitip 50 Siap. juta ya. Siap. Siap. Bentaran sungai ini kan yang langsung gabung ke sana, ke Bekasi. Iya. Jadi ini kan aliran Cikamasan dengan Ciliwung, Pak. Ya, ini masuk ke Ciliwung. Iya. Ciliwung meluap. Wah. Ciliwung meluap berarti diantara pengaruhnya dari sini. Diantaranya mungkin. Sebenarnya ke dalam Pak ada tengah-tengah sungai itu Cikamasan ada di sini. Di dalam ini, di dalam ini. Di sini. Siapa sih pimpinan PT Jaswita tuh? Direkturnya? Mereka masa bodoh dengan kerusakan alam yang ditimbulkan oleh mereka. Tangan-tangan jahat dan kotor inilah yang sekarang ini menjadikan alam kita rusak. Mereka terus bergentayangan dengan uang dan kekuasaannya, mengacak-acak setiap bentangan alam yang dikiranya menghasilkan uang. Inilah yang disebut dalam ayat, mereka berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan-kerusakan. Sahabat Radar Hati, banyak sekali orang yang tahu tentang fenomena ini, yaitu alam yang rusak dan orang-orang di balik kerusakan itu. Tetapi mereka terdiam. Mereka tidak berbuat apa-apa. Entah karena takut ataupun sudah mendapat bagian ataupun uang dari aktivitas itu. Wallahu alam. Namun, ada secercah harapan ketika datang sosok Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang sangat prihatin, bersedih, dengan ulah-ulah manusia serakah ini, terutama di daerah yang ia temukan, yaitu di wilayahnya, Bogor, Puncak Cisarua. Ia sangat terpukul melihat bentang alam Bogor yang tadinya indah, asri, sejuk, dan pemandangannya menyejukkan mata sejauh mata memandang, dan memberikan manfaat bagi sekelilingnya, yaitu warga Bogor, kemudian harus menjadi wilayah yang rusak, banyak bangunan liar di sana-sini. Hutan-hutannya pun digunduli, perkebunan dibabat habis demi investasi-investasi di bidang hiburan, villa-villa dan industri wisata lainnya. Alam Bogor telah rusak sejadi-jadinya. Ia merenung dan menangis melihat sang bumi pertiwi yang cantik ini tiba-tiba menjadi sosok yang kotor dan rusak.
Ya kalau ngomong laku ya ini laku Pak, tempat bagus begini. Tapi kan ada yang terganggu. Masa yang gini aja diganggu. Alhamdulillah, dengan kuasa yang ada di tangannya, yang mana warga Jawa Barat telah mempercayakan kepadanya, ia gunakan untuk menghentikan kerusakan alam itu. Satu persatu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan merusak alam itu ia panggil. Ia peringatkan, bahkan ia bongkar seluruh hasil karya tangan-tangan jahil mereka itu. KDM bertekad mengembalikan alam Bogor kepada asalnya, yaitu alam Bogor yang asri, indah, sejuk dan memberikan pemandangan yang menyejukkan mata. Ia sadar betul, jika alam Bogor ini dibiarkan dirusak oleh tangan-tangan kotor para investor kapitalis, maka kerusakan dan bencanalah yang akan menimpa. Bencana-bencana itu adalah banjir dan longsor yang setiap saat mengintai warga Bogor, baik di sekitar wilayahnya maupun warga-warga lainnya yang terkena kiriman banjir dari Bogor yaitu Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok. Jadi, kerusakan alam yang ada di Bogor, pada akhirnya menjadi bencana juga pada daerah-daerah lainnya. KDM bertekad mengakhiri kegiatan pengrusakan ini, dan mengusahakan atau berikhtiar agar bencana tidak datang silih berganti menimpa alam Bogor dan wilayah lainnya. Mudah-mudahan usaha beliau diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi kekuatan, ketabahan untuk menghadapi orang-orang yang merasa terganggu dengan kegiatan dalam tanda kutip, dakwah beliau ini. Amin.